Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogi yaitu Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan Bapak Singgih Ginanjar MPD. Dan tidak lupa pula teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Siti Sahara dengan NIM 2303141 sebagai moderator. Oh, baik, perkenalkan nama saya Ori Kayani dengan NIM 23003205 sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Tara Rizika dengan NIM 230031147 sebagai pemateri kedua. Baiklah, itu kata kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi yaitu tentang teori kecerdasan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan membacakan ayat Al-Quran. Kepada Saudara Dikayani dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasya fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basaru. Lifil lil yakhluqu ma yasha'u iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rikayani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang pengertian teori kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan inteligensi berasal dari bahasa Latin, intelligen, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau inteligensi Quotient. Yang kedua, kecerdasan emosional Quotient. Yang ketiga, kecerdasan spiritual quotient.
Yang keempat, kecerdasan jama atau multiple inteligensi. Next. Materi yang kedua yaitu karakteristik anak didik yang memiliki masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan internasional. Yang pertama yaitu kecerdasan internasional, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga yaitu kecerdasan linguistik, yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan naturalis, yang keenam kecerdasan visual atau spasial. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rikayani. Selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Saudara Tara Rizkika. Kepada Tara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Yang selanjutnya yaitu layanan pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu ada pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dan bahan ajar untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yaitu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Metode ini dapat merangsang berbagai kecerdasan seperti kecerdasan kinestik dan kecerdasan logika matematika. Yang ketiga yaitu pendekatan multisensori, yaitu menggunakan berbagai saluran indera dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang keempat yaitu pendidikan inklusif, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Ini termasuk adaptasi kurikulum dan penyediaan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu teknologi pendidikan, yaitu menggunakan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang disesuaikan. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis keterampilan atau skill-based learning, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam situasi dunia nyata yang dapat membantu memperkuat kecerdasan kinestetik, interpersonal dan interpersonal. Yang ketujuh yaitu konseling dan bimbingan karir, yaitu memberikan dukungan emosional dan bimbingan tentang pilihan karir untuk membantu siswa mengeksplorasi dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional untuk membantu siswa mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang lebih baik. Next. Yang keempat yaitu problem dan solusi yang dihadapi oleh guru menghadapi masing-masing kecerdasan anak didik. Yang masalah yang pertama yaitu perbedaan kecerdasan. Anak-anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, logika, dan matematika. Solusinya adalah terapkan pembelajaran berbasis
variasi atau diferensiasi. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, permainan, proyek praktis, dan penggunaan teknologi untuk menjangkau berbagai tipe kecerdasan. Yang kedua yaitu kesenjangan pemahaman. Masalahnya yaitu kesenjangan pemahaman antara anak yang cepat tanggap dan yang membutuhkan waktu lebih lama dapat menyebabkan frustasi. Solusinya yaitu buat kelompok belajar kecil dengan campuran kemampuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu motivasi dan keterlibatan. Masalahnya yaitu anak-anak dengan kecerdasan yang berbeda mungkin memiliki tingkat motivasi dan keterlibatan yang bervariasi. Eee, Solusinya yaitu identifikasi dan sesuaikan pendekatan pembelajaran yang memotivasi setiap individu, seperti memberikan umpan balik positif, memberikan pilihan dalam cara mereka menunjukkan pemahaman atau, mengaitkan materi pembelajaran dengan minat, pribadi mereka. Yang keempat yaitu, keterbatasan sumber daya. Masalahnya, tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berbeda, dan solusinya yaitu manfaatkan sumber daya yang ada dengan cara kreatif seperti menggunakan materi pembelajaran dari internet atau kolaborasi dengan guru lain untuk merancang bahan ajar yang sesuai dengan, berbagai kecerdasan. Dan yang terakhir yaitu penilaian yang tidak adil atau masalahnya yaitu sistem penilaian tradisional yang mungkin tidak mencerminkan kemampuan anak-anak dengan tipe kecerdasan yang berbeda. Solusinya yaitu gunakan penilaian alternatif seperti portofolio, proyek, atau presentasi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tara Rizkika. Selanjutnya yaitu materi yang dipaparkan oleh saya sendiri, di mana itu upaya-upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melayani pembelajaran anak yang mempunyai masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan profesional, yaitu mengadakan workshop tentang teori kecerdasan majemuk, pelatihan metode pengajaran yang mengakomodasi berbagai kecerdasan, dan seminar tentang pengembangan terbaru dalam psikologi pendidikan. Yang kedua yaitu ada penyesuaian metode mengajar, yaitu menggunakan berbagai metode untuk melibatkan semua jenis kecerdasan, merancang aktivitas yang merangsang IQ, EQ, SQ, dan secara seimbang, serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Yang ketiga yaitu individualisasi pembelajaran, di mana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa, menyusun rencana pembelajaran individual, serta memberikan tugas yang sesuai dengan kecenderungan kecerdasan masing-masing siswa. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi dan software pendidikan yang mendukung berbagai gaya belajar dan menggunakan multimedia untuk menstimulasi berbagai kecerdasan. Yang kelima yaitu ada kolaborasi antar guru, yaitu berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani berbagai kecerdasan dan melakukan observasi kelas sesama guru untuk saling belajar. Yang keenam yaitu evaluasi yang komprehensif, di mana menggunakan berbagai metode penilaian yang mencakup semua aspek kecerdasan dan menilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga proses pembelajarannya. Yang ketujuh yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yaitu merancang ruang kelas yang merangsang berbagai kecerdasan, serta menyediakan sudut-sudut aktivitas yang mendukung pengembangan IQ, EQ, serta SQ. Yang kedelapan yaitu kerjasama dengan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam memahami dan mengembangkan kecerdasan anak, dan memberikan panduan kepada orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah. Yang kesembilan yaitu refleksi dan evaluasi diri guru, di mana mendorong guru untuk terus mengevaluasi metode mengajar mereka serta mengembangkan portofolio pengajaran yang mencerminkan pendekatan terhadap berbagai kecerdasan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum, di mana guru merancang kurikulum yang mengintegrasikan pengembangan dan menyusun materi pembelajaran yang menarik bagi berbagai tipe kecerdasan. Sekian materi dari kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.